Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Arifinata, saya akan melakukan tutorial analisis jalur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji analisis jalur menggunakan SPSS. Oke, yang pertama untuk gambar. Diagram ini itu digambar secara manual, bisa yaitu di mana di sisi kiri ini itu adalah variabel X. Kemudian yang di sini adalah variabel Y. Tinggal dihubungkan dengan panah aja. Kemudian lanjut masuk ke SPSS. Nah, untuk yang pertama adalah mati korelasi antar variabel. Nah, ini mencari matik, mencari korelasinya. Pertama buka aplikasi SPSS, kemudian masuk ke variable view. Nah, di sini kan ada data seperti ini ya, iklan, personal selling, price, sama volume penjualan. Ini diisi di sini dengan nama X1, X2, X3, dan Y. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan aja. Setelah itu untuk label, kita kasih nama sesuai nama variabelnya. Iklan, kemudian personal selling, kemudian price, kemudian volume penjualan. Nah, setelah memasukkan di variable view atau ingin menamai data-datanya, variabelnya, kemudian masuk data view. Nah, data yang sudah ada kita copy semuanya. Dimasukkan ke SPSS. Apa korelasi antar variabelnya? Itu kita bisa masuk ke analyze. Dan di free read. Nah, berhubung yang dicari adalah semua variabel, jadi kita masukkan keseluruhannya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar korelasinya. Nah, korelasi ini kemudian ditarik sini. Nah, kemudian ini interpretasinya. Terus untuk matrik korelasi antar variabel bebas. Nah,
Variabel bebas dalam artian variabel X aja yang kita pakai. Oke, jadi kalau variabel X aja, kita menuju analyze, korelasi di variate, variate, yang variabel Y kita keluarkan, dan klik OK. Keluar prosesnya ini. Nah, untuk korelasi sendiri itu yang dinilai persen korelasinya aja. Ya, jadi kalau di sini itu, kalau sudah semua variabel dengan Y, itu bisa diambil kesimpulan sebenarnya. Kalau kalau kurang dari 0,5, maka terdapat korelasi. Kalau lebih dari 0,5, 0,05 maka tidak ada korelasinya. Nah, di sini yang tidak ada korelasi sebenarnya di variabel price. Ya, kemudian selanjutnya untuk mencari inverse matrik korelasi variabel bebas. Nah, untuk mencari inverse, kita bisa klik analyze. Kemudian kita bisa di dimension reduction. Kemudian klik faktor. Nah, yang dicari tadi adalah variabel bebas. Jadi yang variabel pasang-pasang sini. Kemudian pilih di deskripsi. Oke, ini kita ulang di deskripsi. Kita checklist inverse. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu yang ini. Inverse korelasi matrik. Yang kemudian selanjutnya koefisien jalur. Di mana koefisien jalur ini pengujiannya sama kayak pengujian regresi sebenarnya. Jadi kita bisa klik analyze, kemudian kita bisa pilih regression, kemudian linear. Nah, untuk variabel X-nya kita masuk ke independen. Variabelnya masuk ke dependent. Oke, dan Oke, dan kita klik. Mohon maaf sebelumnya. Eh, oke, nah berhubung di sini ada pengaruh residual, ya biar nanti sekalian suatu paket. Di sini sebelum kita klik OK, kita klik save dulu. Kemudian pilih ke klik ini, on standard reset. Klik continue dan klik OK. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang dipakai di koefisien jalur. Itu menggunakan output yang di output yang ini koefisien. Nah, kemudian untuk yang koefisien determinasi kita menggunakannya pakai ini model summary ini. Ya, terus untuk yang pengaruh residual ini, nah untuk mengaruh residualnya itu kita klik regression, klik linear. Nah,
Yang dependen ini kita ganti menjadi tanda reset. Nah, save-nya ini hilangkan aja. Kemudian klik OK. Nah, untuk yang dipakai di residual adalah yang ini. Revisi sedulenya. Setelah itu, untuk menguji F-nya ini, yang uji F ini itu kita bisa menggunakan output yang tadi di 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 ini di dependent. Variannya kalau mau penjualan, kalau untuk F kita bisa menggunakan ANOVA, output ANOVA, ya tabel ANOVA ini. Kemudian kalau untuk uji T kita menggunakan yang sama, kita menggunakan yang sama, pakai koefisien yang diambil. Yang mana yang diambil ada nilai T-nya ini. Jadi nanti T ini dibandingkan dengan T ABL. Atau kita bisa menggunakan nilai signifikansi juga. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel Y. Itu untuk uji T. Terus, nah untuk uji F sendiri itu kita bisa menggunakan F hitung banding dengan tabel. Atau bisa menggunakan nilai signifikan. Kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka disebut bahwa variabel bebas atau variabel X-nya berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y tersebut. Terus pengaruh secara proporsional. Nah, pengaruh secara proporsional kita sama menggunakannya pakai output model summary. Di sini itu yang diambil nilai mana? Nilai yang R square, ya. Jadi ini jadi di mana nilai R skornya adalah 0,66,4. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen, yaitu sebesar 66,4%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi untuk tutorialnya, analisis jalur pada kali ini seperti itu, ya.